Suamiku membuang kucing peninggalan ibu, tapi 3 hari kemudian kucing itu pulang dan menggali tanah di belakang rumah yang isinya membongkar rahasia mengerikan tentang siapa sebenarnya orang yang tidur di sebelahku setiap malam. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Namanya si hitam, tapi kelakuannya lebih mirip preman pasar daripada kucing rumahan yang manis. Bulunya hitam legam tanpa ada warna lain sedikit pun. Matanya kuning menyala seperti lampu jalanan yang mau putus, dan ada bekas luka di telinga kirinya yang membuat tampangnya makin garang. Ibu menemukannya di selokan depan rumah sekitar 2 tahun lalu, basah kuyup dan gemetar kedinginan, persis seperti ayam sayur yang kehujanan. Waktu itu aku sempat protes karena kami sudah cukup repot mengurus rumah tua peninggalan kakek ini, apalagi ditambah mengurus kucing kampung yang makannya lahap benar. Tapi ibu cuma tertawa, bilang kalau rumah tanpa kucing itu ibarat sayur tanpa garam, hambar dan kurang bernyawa. Ibu selalu punya cara pandang yang aneh tapi menenangkan soal kehidupan, termasuk soal si hitam. Beliau sering duduk di kursi goyang rotan kesayangannya di teras belakang, mengelus kepala si hitam yang tidur mendengkur keras sekali seperti mesin traktor rusak. Katanya, kucing hitam itu bukan pembawa sial seperti yang dibilang orang-orang kuno, melainkan penjaga yang tak terlihat. Aku sih cuma manggut-manggut saja sambil menyapu halaman. Berpikir mungkin, penjaga, yang dimaksud ibu adalah penjaga dari serangan tikus got yang ukurannya kadang bikin aku mau pingsan. Hubungan mereka berdua memang seunik itu. Seolah ada bahasa rahasia yang cuma dimengerti oleh wanita tua yang mulai sakit-sakitan dan kucing jalanan yang tahu diri. Masalah mulai muncul pelan-pelan ketika suamiku, Mas Bagus, mulai sering mengeluh soal keberadaan si hitam. Mas Bagus itu tipe orang yang rapi sekali. Saking rapinya kadang aku merasa dia lebih sayang sama karpet ruang tamu daripada sama istrinya sendiri. Dia paling anti melihat ada bulu kucing menempel di celana kain hitamnya yang licin itu. Pernah suatu hari, Mas Bagus pulang kerja dengan wajah yang ditekuk sampai berlipat-lipat. Marah besar cuma gara-gara si hitam tidak sengaja menyenggol vas bunga plastik sampai jatuh. Padahal vasnya tidak pecah, cuma menggelinding sedikit. Tapi omelan Mas Bagus panjangnya sudah seperti pidato upacara bendera hari Senin. Suamiku memang punya 2 wajah yang kadang bikin aku bingung sendiri. Di depan ibu, Mas Bagus bisa berubah jadi menantu paling idaman sedunia. Tutur katanya halus, sopan santunnya juara, dan senyumnya manis sekali sampai semut saja mungkin bisa diabetes kalau melihatnya. Tapi begitu ibu masuk kamar atau sedang tidur, senyum itu langsung hilang tanpa bekas, digantikan tatapan dingin dan dengusan kesal setiap kali si hitam lewat di depannya. Si hitam pun sepertinya punya naluri tajam. Dia tidak pernah mau dekat-dekat dengan Mas Bagus. Kalau Mas Bagus duduk di sofa, si hitam pasti pindah ke ujung ruangan sambil menatap suamiku dengan tatapan curiga. Ekornya dikibas-kibaskan tanda tidak suka. Kondisi kesehatan ibu menurun drastis dalam 3 bulan terakhir tanpa sebab yang jelas dokter bisa pastikan. Awalnya cuma pusing biasa dan pegal-pegal. Lama-lama ibu jadi sering sesak napas dan kakinya bengkak sampai susah berjalan. Rumah yang tadinya hangat perlahan berubah jadi suram. Bau minyak angin dan obat-obatan mulai menggantikan aroma masakan ibu yang biasanya memenuhi dapur. Aku yang tadinya sibuk bekerja paruh waktu akhirnya memutuskan berhenti total untuk merawat ibu. Mas Bagus setuju-setuju saja. Malah dia yang paling semangat menyuruhku fokus mengurus ibu. Katanya biar dia saja yang banting tulang cari nafkah. Terdengar heroik memang. Tapi belakangan aku baru sadar kalau ada udang di balik batu dari semua kebaikannya itu. Malam itu hujan turun deras sekali. Jenis hujan yang bikin suasana rumah jadi terasa makin dingin dan mencekam. Aku sedang menyuapi ibu bubur ayam yang sudah di blender halus. Sementara si hitam duduk setia di ujung kaki tempat tidur ibu. Kucing itu tidak tidur. Matanya terus mengawasi pintu kamar seolah-olah dia adalah satpam pribadi ibu yang siap menerkam siapa saja yang berniat jahat. Ibu menolak suapan ketiga. Tangannya yang kurus kering dan gemetar meraih tanganku. Remasannya lemah sekali tapi aku bisa merasakan ada urgensi di sana. Napas ibu terdengar berat. Bunyi ngik-ngik kecil terdengar setiap kali beliau menarik napas panjang. Sari, dengarkan ibu baik-baik. Bisik ibu dengan suara yang serak dan nyaris hilang ditelan suara hujan yang menghantam genteng. Aku mendekatkan telinga ke bibir ibu, menahan air mata yang rasanya sudah mendesak ingin keluar. Ibu melirik ke arah pintu kamar yang tertutup rapat, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu matanya beralih menatap si hitam yang kini sudah berdiri tegak.
Kalau nanti ibu sudah tidak ada, kamu jangan pernah buang si hitam. Apapun yang terjadi, pertahankan dia di rumah ini. Dia bukan sekadar kucing. Nak, dia tahu, dia melihat apa yang ibu lihat. Kalimat ibu terputus-putus, membuat bulu kuduku meremang seketika. Aku mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba jadi horor itu dengan sedikit candaan, walau hatiku sebenarnya gentar. Ibu bicara apa sih? Jangan ngelantur deh. Si hitam kan cuma jago makan ikan asin sama tidur seharian. Mana ngerti dia soal hal-hal begituan. Paling dia cuma melihat cicak di plafon. Aku tersenyum paksa sambil mengusap punggung tangan ibu yang terasa dingin seperti es. Tapi ibu tidak tertawa. Wajahnya datar dan serius. Tatapannya tajam menusuk mataku. Itu adalah tatapan orang yang sudah berada di ambang batas antara dunia ini dan dunia sana. Tatapan yang tidak bisa dibantah. Hati-hati sama suamimu. Lanjut ibu tiba-tiba. Kalimat yang membuat jantungku rasanya berhenti berdetak selama 1 detik. Aku kaget bukan main. Kenapa tiba-tiba ibu bicara begitu soal Mas Bagus? Padahal selama ini Mas Bagus yang rajin membelikan ibu obat, membawakan buah-buahan, bahkan memijat kaki ibu kalau sedang kumat sakitnya. Mas Bagus baik kok, Bu. Dia sayang sama kita. Belaku pelan, mencoba meyakinkan diriku sendiri lebih dari meyakinkan ibu. Ibu cuma menggeleng lemah. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput. Beliau menunjuk laci meja di samping tempat tidur dengan dagunya. Tapi belum sempat aku membukanya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Mas Bagus masuk membawa nampan berisi segelas susu hangat. Wajahnya dihiasi senyum lebar yang entah kenapa malam itu terlihat sangat kaku di mataku. Wah, ibu belum tidur? Ini bagus buatkan susu jahe hangat, Bu. Biar tidurnya nyenyak dan badannya enak. Katanya dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Si hitam langsung bereaksi. Dia mendesis keras. Suara his yang panjang dan menyeramkan. Sambil melengkungkan punggungnya tinggi-tinggi. Bulu-bulu di sepanjang tulang belakang kucing itu berdiri tegak seperti landak. Mas Bagus melirik sekilas ke arah kucing itu dengan tatapan jijik yang berusaha dia sembunyikan. Tapi aku sempat menangkap kilatan amarah di matanya. Suamiku meletakkan gelas susu itu di meja. Tepat di atas laci yang tadi ditunjuk ibu. Minum dulu Gi, Bu. Mumpung hangat. Desak Mas Bagus sambil membantu mendudukkan ibu. Ibu menatap gelas susu itu dengan tatapan takut. Bibirnya gemetar. Dan beliau menggeleng pelan menolak minum. Enggak usah, Gus. Ibu mau tidur saja. Tolak ibu lirih. Tapi Mas Bagus bersikeras. Dia bahkan mengambil gelas itu dan mendekatkannya ke mulut ibu dengan sedikit memaksa. Sedikit saja, Bu. Ini vitaminnya mahal loh. Sayang kalau dibuang. Adegan itu terasa aneh. Sangat aneh. Kenapa Mas Bagus begitu ngotot? Si hitam tiba-tiba melakukan hal yang di luar dugaan. Dia melompat ke arah tangan Mas Bagus dan mencakar punggung tangannya sampai berdarah. Aduh! Kucing setan! Teriak Mas Bagus refleks. Gelas susu di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Prang! Pecahan kaca berserakan dan cairan susu putih itu menggenangi lantai kamar. Mas Bagus memegangi tangannya yang terluka. Wajah aslinya keluar. Merah padam karena marah. Dia mengangkat kakinya hendak menendang si hitam. Tapi aku buru-buru berteriak. Mas! Jangan! Itu kucing kesayangan ibu. Mas Bagus sadar aku sedang melihatnya. Dia langsung menurunkan kaki, menarik napas panjang, dan kembali memasang wajah prihatin yang palsu itu. Malam itu berakhir dengan kekacauan yang membuat kepalaku pening 7 keliling. Mas Bagus keluar kamar sambil ngomel-ngomel mau mengobati lukanya. Meninggalkan aku yang harus membereskan pecahan gelas dan mengepel lantai. Anehnya, saat aku mengepel tumpahan susu itu, aku mencium bau yang tidak biasa. Baunya bukan seperti jahe atau susu murni, tapi ada bau sedikit menyengat seperti bau obat pembersih lantai atau racun serangga yang samar-samar. Ah, mungkin itu cuma perasaanku saja yang sedang kacau karena lelah. Pikirku waktu itu. Ibu sudah tertidur pulas. Atau mungkin pingsan. Aku tidak tega membangunkannya lagi. Si hitam kembali duduk di samping bantal ibu, menjilati kaki depannya seolah baru saja menang perang. 3 hari setelah kejadian gelas pecah itu, ibu meninggal dunia dalam tidurnya. Tidak ada drama, tidak ada teriakan kesakitan. Ibu pergi begitu saja dengan tenang seolah-olah beliau cuma pindah tempat tidur. Aku yang menemukan ibu sudah dingin di pagi buta langsung histeris. Duniaku rasanya runtuh seketika. Orang yang paling tulus menyayangiku di dunia ini sudah pergi selamanya. Mas Bagus memelukku, menenangkan aku,
mengurus semua keperluan pemakaman dengan sigap. Semua tetangga memuji betapa beruntungnya aku punya suami yang cekatan dan bertanggung jawab seperti Mas Bagus. Tapi di tengah keramaian pelayat, mataku menangkap sesuatu yang membuat hatiku nyeri. Si hitam duduk di pojok ruang tamu, di bawah kolong kursi, menatap keranda jenazah ibu dengan tatapan yang sangat sedih. Kucing itu tidak mengeong, tidak makan, dan tidak bergerak seharian. Dan yang lebih menyakitkan, setiap kali Mas Bagus lewat di dekat keranda untuk menyalami pelayat, si hitam akan mengeluarkan suara geraman rendah dari tenggorokannya. Suara itu kecil, tidak didengar orang lain, tapi aku mendengarnya jelas. Kucing itu marah. Kucing itu dendam. Dan entah kenapa, aku merasa si hitam sedang berusaha memberitahuku sesuatu yang otakku belum mampu mencernanya saat itu karena tertutup kabut duka. Rumah terasa sangat besar dan kosong setelah pemakaman selesai dan para pelayat pulang. Hening yang menyakitkan mulai merayap di setiap sudut ruangan. Mas Bagus duduk di ruang tengah, menghitung uang sumbangan pelayat dengan wajah yang terlihat sedikit lebih cerah daripada saat ibu masih hidup. Sari, besok kita harus mulai beres-beres kamar ibu ya. Barang-barangnya disumbangkan saja, biar nggak jadi sarang penyakit. Kata Mas Bagus santai sambil memasukkan uang ke dalam amplop coklat. Aku menatapnya tak percaya. Tanah kuburan ibu bahkan belum kering benar. Tapi dia sudah bicara soal menyingkirkan barang-barang ibu? Aku cuma mengangguk lemah. Terlalu lelah untuk berdebat. Aku berjalan menuju kamar ibu. Niatnya mau memeluk bantal bekas ibu tidur untuk mengobati rindu. Saat aku membuka pintu, si hitam sudah ada di sana, meringkuk di atas sajadah ibu yang belum sempat dilipat. Melihat aku masuk, si hitam bangkit dan berjalan memutariku, menggosokkan badannya ke kakiku sambil mengeong pelan dan sedih. Aku menggendong kucing berat itu, membenamkan wajahku ke bulunya yang tebal dan menangis sejadinya. Tinggal kita berdua sekarang. TAM, kamu jangan nakal ya. Jangan bikin Mas Bagus marah. Nanti aku nggak bisa belain kamu terus. Bisikku pada kucing itu. Tapi sepertinya, harapan itu cuma angan-angan kosong belaka. Mas Bagus semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada si hitam. Pernah aku memergoki Mas Bagus menendang piring makan si hitam sampai isinya tumpah kemana-mana saat aku sedang di kamar mandi. Kucing sialan. Makan terus kerjanya. Bikin boros uang belanja saja. Gerutu Mas Bagus waktu itu. Padahal si hitam makan ikan pindang murah yang aku beli di pasar. Bukan makanan kaleng mahal. Uang belanja pun sebenarnya uang peninggalan ibu. Bukan uang hasil keringat Mas Bagus yang kerjanya serabutan tidak jelas. Puncaknya adalah seminggu setelah kematian ibu. Mas Bagus mulai mendesakku soal sertifikat rumah. Dek, ini rumah kan sudah tua. Banyak rayapnya. Mending kita jual saja. Uangnya buat modal usaha Mas. Mas ada rencana mau buka bengkel besar di kota. Biar hidup kita enak. Bujuknya saat kami sedang makan malam. Aku menolak halus. Bilang kalau ini rumah warisan satu-satunya dan banyak kenangannya. Mas Bagus langsung membanting sendoknya ke piring. Suaranya nyaring bikin kaget. Kenangan, kenangan. Kamu itu hidup di masa lalu terus. Kapan mau majunya kalau begini? Bentaknya kasar. Si hitam yang sedang tidur di bawah meja langsung lari ketakutan mendengar bentakan itu. Malam itu aku tidur memunggungi suamiku. Air mata membasahi bantal. Aku mulai merasa ada yang salah dengan pernikahanku. Ada yang salah dengan kematian ibu. Dan ada yang salah dengan Mas Bagus. Firasat buruk mulai menghantuiku. Dan satu-satunya makhluk hidup di rumah ini yang sepertinya paham perasaanku cuma si hitam. Tanpa aku sadari, malam itu adalah malam terakhir aku melihat si hitam tidur dengan tenang di dalam rumah. Karena rencana jahat Mas Bagus untuk menyingkirkan duri dalam dagingnya sudah matang. Dan duri itu, di mata Mas Bagus, adalah kucing hitam tak berdosa warisan ibuku. Seminggu setelah ibu pergi, rumah ini rasanya bukan lagi tempat pulang yang nyaman, melainkan seperti kandang macan yang pintunya lupa dikunci. Hawa dingin peninggalan jenazah belum benar-benar hilang, tapi hawa panas dari amarah suamiku sudah mulai menguasai setiap sudut ruangan. Mas Bagus yang dulu ku kenal sabar dan nrimo, sekarang berubah jadi orang asing yang sumbu emosinya pendek sekali. Sedikit-sedikit membentak, sedikit-sedikit membanting pintu. Kalau dulu dia rajin bangun pagi untuk menyiram tanaman kesayangan ibu, sekarang dia baru bangun saat matahari sudah tinggi. Itu pun langsung minta kopi hitam kental sambil merokok di ruang tamu. Padahal dia tahu betul, asap rokok itu bikin dadaku sesak dan ibu dulu paling melarang ada asap di dalam rumah. Tapi sekarang, siapa yang berani melarang, Tuan Besar?
Di istana barunya ini, perubahan sikap Mas Bagus ini bukan cuma bikin aku kaget, tapi juga bikin si hitam makin waspada. Kucing itu sepertinya punya radar anti orang jahat yang canggih. Kalau Mas Bagus sedang ada di ruang tengah, si hitam pasti memilih menyingkir ke dapur atau naik ke atas lemari es. Dia memantau pergerakan Mas Bagus dari ketinggian dengan mata kuningnya yang tajam, persis seperti burung hantu mengincar tikus. Pernah suatu pagi, Mas Bagus hampir tersandung si hitam yang sedang tiduran di depan pintu kamar mandi. Reaksi Mas Bagus sungguh berlebihan. Dia menendang udara, untungnya tidak kena, sambil menyumpah serapah dengan kata-kata kasar yang kalau didengar anak kecil pasti langsung ditutup kupingnya. Kucing sialan. Bikin celaka saja. Awas ya, sekali lagi kamu bikin aku kaget. Aku karungin kamu. Ancamnya. Aku yang sedang menyeduh teh di dapur cuma bisa mengelus dada. Mau membela. Nanti malah jadi perang dunia ketiga pagi-pagi buta. Mau diam saja. Hati rasanya sakit melihat amanah ibu diperlakukan seperti hama. Akhirnya aku cuma memanggil si hitam, memberinya potongan ikan goreng sisa semalam, dan membisikkan kata maaf. Yang sabar ya. TM. Mas Bagus mungkin lagi pusing banyak pikiran. Hiburku pada si kucing. Walau dalam hati aku sendiri ragu apa benar dia pusing atau memang tabiat aslinya baru keluar. Si hitam cuma mengeong pendek, suaranya serak, seolah bilang, "Kamu itu terlalu polos, Sari." Siang harinya, teror mental itu dimulai lagi. Mas Bagus duduk di kursi malas ibu, kursi yang dulu jadi singgasana ibu, sambil membolak-balik koran bekas. Kakinya diangkat ke atas meja. Gayanya sudah persis juragan tanah yang mau menagih sewa. "Dek, sini sebentar." Panggilnya tanpa menoleh. Nada suaranya datar. Tapi ada penekanan yang bikin perutku mulas ketika aku mendekat, duduk di kursi kayu di seberangnya, meremas ujung dasterku yang sudah mulai kusam. Jantungku berdebar tak karuan. Firasatku bilang pembicaraan ini bukan soal menu makan siang atau rencana liburan. "Surat tanah rumah ini di mana, Dek?" Tanyanya to the point, tanpa basa-basi. Matanya menatapku tajam, menyelidik. Pertanyaan itu sebenarnya sudah kuduga bakal keluar. Tapi mendengarnya langsung tetap saja bikin kaget. Baru 7 hari ibu meninggal. Tanah kuburannya masih merah basah. Bunga taburnya belum kering benar. Tapi Mas Bagus sudah menanyakan harta. "Masih disimpan ibu, Mas. Aku belum sempat cari-cari. Lagian kan kita masih masa berkabung. Enggak enak sama tetangga kalau ribut-ribut soal harta warisan." Jawabku pelan, mencoba mengulur waktu. Aku tahu ibu menyimpan semua dokumen penting di tas koper besi di bawah kolong tempat tidurnya. Tapi aku tidak sudi memberitahu Mas Bagus sekarang. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku ingat pesan ibu malam itu. "Hati-hati sama suamimu." Wajah Mas Bagus langsung berubah masam. Kerutan di dahinya bertambah banyak. Dia melipat koran itu dengan kasar dan meletakkannya di meja. "Loh, kok malah mikirin tetangga? Tetangga itu nggak kasih kita makan. Dek, Mas ini butuh modal. Mas mau buka usaha bengkel yang besar. Biar kamu nggak usah kerja lagi. Biar kamu bisa ongkang-ongkang kaki di rumah kayak nyonya besar. Ini demi masa depan kita juga. Kok kamu malah susah sih diajak maju?" Mas Bagus mulai mengeluarkan jurus andalannya, memutarbalikkan fakta seolah-olah aku yang salah, aku yang egois, dan dia yang berkorban. "Bukan begitu, Mas. Tapi ini kan rumah satu-satunya peninggalan orang tua. Kalau dijual atau digadaikan, terus kalau usahanya macet, kita mau tinggal di mana? Di kolong jembatan?" Tanyaku, memberanikan diri sedikit membantah. Mas Bagus tertawa, tapi tawanya kering dan meremehkan. "Kamu itu ya, pikirannya negatif terus. Doakan suaminya sukses dong, bukan malah didoakan bangkrut. Lagian, rumah ini terlalu besar buat kita berdua. Capek ngurusnya, banyak yang bocor, banyak rayap, belum lagi baunya apek, bau orang sakit." Katanya enteng. Kata-kata, bau orang sakit, itu menampar hatiku keras sekali. Itu bau ibu, bau minyak gosok ibu yang selama ini merawat kami. Dan dia menyebutnya dengan nada jijik. Tiba-tiba, brak, suara benda jatuh terdengar dari arah lemari hias. Kami berdua menoleh kaget. Ternyata si hitam baru saja melompat ke atas lemari dan tidak sengaja, atau mungkin sengaja, menjatuhkan foto pernikahan kami yang dibingkai kaca. Bingkainya pecah berantakan di lantai. Mas Bagus langsung berdiri. Matanya melotot marah. "Heh, kucing kurang ajar. Kamu sengaja ya?"
Teriaknya sambil menyambar sapu ijuk di pojok ruangan. Si hitam tidak lari. Ini yang aneh. Biasanya kucing kalau dibentak akan lari terbirit-birit. Tapi si hitam malah berdiri tegak di atas lemari, menatap Mas Bagus dengan pupil mata yang membesar hitam pekat. Dia mendesis lagi. Kali ini lebih keras dan panjang. Giginya yang putih tajam terlihat jelas. Seolah dia menantang Mas Bagus. Ayo, maju kalau berani. Mas, sudah. Aku berlari menghalangi Mas Bagus yang sudah siap memukulkan gagang sapu ke arah lemari. Aku memegangi lengannya kuat-kuat. Itu cuma foto. Mas, bisa diganti bingkainya. Jangan sakiti si hitam. Itu amanah ibu. Teriakku sambil menangis. Mas Bagus menepis tanganku kasar sampai aku terdorong mundur dan pinggangku menabrak pinggiran meja. Sakit. Tapi sakit di hatiku lebih perih. Mas Bagus mengatur napasnya yang memburu. Menatapku dan si hitam bergantian dengan tatapan penuh kebencian. Dengar ya, Sari. Aku masih sabar lihat kucing butut ini berkeliaran di sini cuma karena menghargai kamu. Tapi kalau dia bikin ulas sekali lagi, atau kalau kamu terus-terusan menyembunyikan surat tanah itu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Ancamannya menggantung di udara, dingin dan menusuk tulang. Dia membanting sapu ke lantai lalu pergi keluar rumah. Membanting pintu depan sekeras-kerasnya sampai kaca jendela bergetar. Sepeninggal Mas Bagus, aku jatuh terduduk di lantai, memunguti pecahan kaca bingkai foto kami. Foto di mana kami berdua tersenyum lebar memakai baju pengantin. Terlihat begitu bahagia dan penuh harapan. Sekarang, senyum di foto itu terlihat seperti ejekan. Si hitam turun dari lemari, berjalan pelan mendekatiku. Dia tidak mengeong, tapi langsung menyeruduk tanganku dengan kepalanya yang lembut. Lalu menjilati tetesan air mata di pipiku dengan lidahnya yang kasar. "TM, kok jadi begini ya hidupku?" Keluhku pada si hitam. Kucing itu menatapku dalam, seolah mengerti setiap kata yang kuucapkan. Sore harinya, kepalaku mulai terasa pening. Pening yang aneh, seperti ada yang menekan-nekan di belakang kepala, membuat pandanganku sedikit berbayang. Mungkin ini efek stres dan kurang tidur, pikirku. Aku mencoba merebahkan diri di sofa ruang tengah, berharap peningnya hilang. Saat itulah aku melihat Mas Bagus pulang. Wajahnya sudah tidak semarah tadi, tapi ada aura licik yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Dia membawa kantong plastik hitam berisi makanan. "Dek, maaf ya tadi Mas emosi. Mas lagi pusing mikirin utang, maksudnya modal usaha." Katanya meralat cepat, walau telingaku sempat menangkap kata, utang. Dia duduk di sampingku, mengusap kepalamu pelan. Sentuhannya yang dulu menenangkan, kini terasa asing dan membuatku merinding. "Ini Mas belikan martabak manis kesukaanmu. Sama Mas buatkan susu coklat hangat lagi ya, biar kamu tenang." Mendengar kata, susu hangat, perutku mendadak mual. Ingatanku melayang ke kejadian di kamar ibu seminggu lalu. Tapi aku takut menolak. Aku takut dia marah lagi. "Iya, Mas. Terima kasih." Jawabku lirih. Mas Bagus pergi ke dapur dengan semangat yang mencurigakan. Dari tempatku berbaring, aku bisa mendengar suara sendok beradu dengan gelas. Ting, ting, ting. Bunyi yang wajar. Tapi entah kenapa terdengar seperti lonceng peringatan bahaya di telingaku. Saat Mas Bagus kembali dengan segelas susu coklat yang mengepul, si hitam yang tadinya tidur di karpet langsung bangun. Dia tidak mendesis kali ini, tapi dia menatap gelas di tangan Mas Bagus dengan tatapan waspada yang tidak berkedip. Mas Bagus meletakkan gelas itu di meja. "Minum. Dek, habiskannya. Biar kuat. Besok kan kita harus cari surat tanah itu sama-sama. Mas yakin kamu lupa naruhnya di mana? Nanti Mas bantu cari sampai ketemu." Kalimat, "Mas bantu cari," itu terdengar lebih seperti ancaman. Mas bakal geledah rumah ini sampai hancur. Aku meraih gelas itu. Tanganku sedikit gemetar. Uap panasnya menerpa wajahku. Baunya manis coklat, tapi di ujung penciumanku, ada aroma logam yang tipis sekali. Aku melirik si hitam. Kucing itu mematung. Ekornya berhenti bergerak. Instingku berteriak, "Jangan minum." Tapi Mas Bagus menatapku lekat-lekat. Senyumnya tidak sampai ke mata. Aku terjebak di rumahku sendiri, bersama suami yang ternyata orang asing, dan seekor kucing yang tahu terlalu banyak. Hari-hari penuh kegelapan baru saja dimulai. Rasanya seperti ada tukang pukul yang sedang latihan tinju di dalam kepalaku, berdentum-dentum tanpa henti dari pagi sampai malam.
Awalnya aku pikir ini cuma masuk angin biasa karena kecapean menangis dan kurang tidur. Tapi lama-lama rasanya makin aneh. Badanku lemas sekali, persis seperti kerupuk udang yang lupa dimasukkan ke toples dan kena angin semalaman, lempem dan tidak bertenaga. Kakiku berat kalau diajak melangkah, dan pandanganku sering berkunang-kunang, seolah-olah lampu di rumah ini voltasenya naik turun, padahal lampunya terang benderang. Yang paling bikin aku merinding adalah perasaan dejavu yang kuat. Gejala ini mirip sekali dengan apa yang dikeluhkan ibu di minggu-minggu terakhir hidupnya. Mas Bagus tiba-tiba berubah profesi menjadi perawat pribadi yang paling siaga. Walau tampangnya yang brewokan dan sedikit sangar itu sebenarnya kurang cocok jadi perawat. Setiap jam 9 malam, jadwalnya selalu sama. Dia akan muncul dari dapur membawa nampan berisi segelas susu hangat dan 2 butir kapsul berwarna merah kuning. Katanya itu vitamin impor mahal yang dia beli dari temannya di kota. Khasiatnya ampuh buat mengembalikan stamina dan menghilangkan stres. Ayo diminum, Dek. Ini biar kamu nggak ambruk kayak ibu. Mas nggak mau kehilangan kamu juga. Bujuknya dengan wajah memelas yang kalau dilihat-lihat kok mirip pemain sinetron yang sedang akting menangis tapi air matanya tidak keluar. Masalahnya, setiap kali Mas Bagus muncul dengan ramuan ajaib itu, si hitam langsung berubah jadi monster kecil. Kucing itu biasanya tidur manis di ujung kakiku, tapi begitu mencium bau Mas Bagus mendekat, dia langsung bangun dan berdiri pasang badan di dadaku. Dia tidak cuma mendesis, tapi juga mencakar udara seolah memberi peringatan keras. Jangan mendekat atau kucakar mukamu. Mas Bagus tentu saja jengkel setengah mati. Pernah dia mencoba menyodorkan gelas itu, tapi si hitam menampar tangan Mas Bagus dengan kakinya yang berbulu lebat. Susunya tumpah sedikit mengenai sprei. Minggir kamu, kucing gila. Aku mau kasih obat buat istriku. Bentak Mas Bagus. Kesabarannya jelas sudah setipis tisu toilet. Aku yang sedang lemas cuma bisa memegangi leher si hitam, berusaha menenangkannya. Sudah, TM, sudah. Mas Bagus cuma mau kasih obat kok. Kataku dengan suara parau. Tapi si hitam menatapku dengan matanya yang bulat besar, seolah mau bilang, kamu itu bodoh atau polos sih, Sari? Dia terus mengeong keras. Suaranya bukan meong manja minta makan, tapi meong panik seperti kucing yang melihat hantu. Mas Bagus akhirnya menggunakan taktik kasar. Dia menarik ekor si hitam dan melemparnya keluar kamar, lalu buru-buru menutup pintu sebelum kucing itu masuk lagi. Suara garukan kuku si hitam di daun pintu terdengar menyayat hati, bikin aku makin pusing. Kucing itu makin lama makin nggak beres. Dek, mungkin kemasukan roh jahat, kata Mas Bagus sambil ngos-ngosan, merapikan bajunya yang kusut. Dia kembali duduk di tepi kasur, menyodorkan kapsul dan susu itu lagi. Sudah, jangan didengar. Sekarang minum ini. Mas lihat kamu makin kurus. Mas sedih lihatnya. Tatapannya lembut. Tangannya membelai rambutku. Di saat-saat seperti ini, benteng pertahananku runtuh. Aku butuh sandaran. Aku butuh percaya bahwa suamiku memang peduli. Mungkin dia kasar pada kucing karena dia stres, bukan karena dia jahat. Begitu pikirku naif. Aku menelan kapsul itu. Rasanya pahit luar biasa sampai menempel di tenggorokan. Padahal sudah didorong pakai susu manis. Pahit banget, Mas. Keluhku sambil meringis. Mas Bagus tersenyum tipis. Ya namanya obat mana ada yang rasa stroberi, Dek. Yang penting sehat. Dia menungguku sampai gelas itu benar-benar kosong. Matanya tidak lepas mengawasi jakunku yang bergerak menelan air. Ada kepuasan aneh di wajahnya setiap kali aku menghabiskan minuman itu. Setelah itu, dia akan menyelimutiku rapat-rapat, mematikan lampu utama, dan membiarkan lampu tidur yang remang-remang menyala. Tidur yang nyenyak ya? Besok kita bicara soal surat tanah lagi kalau kamu sudah sehatan. Bisiknya sebelum keluar kamar. Efek obat itu datangnya cepat sekali. Lebih cepat dari kilat. Baru 15 menit setelah minum, mataku rasanya berat seperti diganduli batu bata. Kesadaranku mulai melayang-layang. Anehnya, bukannya merasa segar, aku malah merasa tubuhku makin lumpuh. Aku ingin menggerakkan jari tangan saja rasanya susah sekali. Di tengah kesadaran yang timbul tenggelam itu, aku sayup-sayup mendengar suara Mas Bagus di ruang tengah. Dia sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan, berbisik-bisik, tapi karena suasana malam itu hening, aku masih bisa menangkap beberapa potong kalimat. Iya, bos. Aman. Tenang saja. Anaknya gampang diatur. Beda sama ibunya yang keras kepala. Iya, obatnya jalan terus kok. Sertifikat?
Besok atau lusa pasti sudah di tangan. Tenang, jatah bos aman. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku yang makin berat. Obat? Sertifikat? Jatah? Otakku berusaha merangkai teka-teki itu, tapi rasanya buntu. Logikaku kalah telak sama rasa kantuk yang membius paksa. Sebelum aku benar-benar pingsan tertidur, aku melihat bayangan hitam melompat masuk lewat jendela kamar yang sedikit terbuka. Itu si hitam. Dia berhasil masuk lagi. Kucing itu tidak bersuara. Dia merayap pelan ke samping bantal, menempelkan hidungnya yang basah ke pipiku. Dengkurannya terdengar beda malam ini. Bukan dengkuran nyaman, tapi dengkuran gelisah yang bergetar cepat. Aku ingin bilang ke si hitam kalau aku takut. Aku ingin bilang kalau omongan Mas Bagus di telepon tadi terdengar jahat. Tapi mulutku terkunci rapat. Lidahku keluh. Dunia di sekelilingku berubah gelap gulita. Satu-satunya hal yang aku ingat sebelum semuanya hilang adalah rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki ke seluruh tubuh. Persis rasa dingin yang aku sudah tidak ada lagi di tempatnya. Bangun tidur pagi itu rasanya bukan seperti habis istirahat, tapi lebih mirip habis ikut lomba lari maraton sambil menggendong karung beras. Kepalaku beratnya minta ampun, mata rasanya lengket susah dibuka, dan mulutku terasa pahit seolah aku baru saja mengunyah kulit jeruk bali mentah. Matahari sudah tinggi. Sinarnya menerobos masuk lewat celah gorden, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Aneh sekali. Biasanya, alarm pagiku yang paling ampuh bukan jam beker atau suara ayam tetangga, melainkan berat badan 5 kilogram yang menimpa perutku. Si hitam biasanya jam segini sudah memijat perutku dengan kakinya, minta jatah makan sambil mengeong manja yang suaranya mirip bayi menangis. Tapi pagi ini, kamar sunyi senyap, hening yang tidak wajar. Aku memaksakan diri untuk duduk, meski dunia rasanya berputar seperti gangsing. "TAM, hitam?" Panggilku dengan suara serak khas bangun tidur. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara lonceng kalung bergemerincing. Tidak ada suara cakaran di pintu. Perasaanku mendadak tidak enak. Lebih tidak enak daripada saat dompet ketinggalan di pasar. Aku menyeret langkah keluar kamar, berpegangan pada dinding karena keseimbanganku masih kacau balau gara-gara vitamin. Semalam, pemandangan di ruang tengah membuat dahiku berkerut. Bersih. Terlalu bersih. Mangkuk makan si hitam yang biasanya ada di pojok dekat kulkas sudah hilang. Kotak pasirnya yang ada di dekat pintu belakang juga lenyap tak berbekas. Bahkan bulu-bulu halus yang biasanya menempel di karpet, yang selalu jadi alasan Mas Bagus ngomel, sudah tidak terlihat. Mas Bagus duduk santai di sofa sambil menonton acara dangdut di televisi. Kakinya bergoyang-goyang mengikuti irama gendang. Wajahnya cerah ceria seolah dia baru saja menang undian jalan santai. "Mas," panggilku pelan. Mas Bagus menoleh. Senyumnya lebar sekali sampai matanya menyipit. Tuan Putri sudah bangun. Tumben siang banget bangunnya. "Dek, efek vitaminnya mantap ya? Segarkan badannya?" Tanyanya dengan nada yang sok asik. Aku mengabaikan pertanyaan itu karena badanku jelas jauh dari kata segar. "Si hitam mana, Mas? Kok tempat makannya nggak ada?" Tanyaku langsung ke inti masalah. Ekspresi Mas Bagus berubah sedikit, tapi dia pintar sekali menyembunyikannya di balik wajah polos yang dibuat-buat. Dia mematikan televisi, lalu menatapku dengan tatapan prihatin yang, kalau aku tidak sedang curiga, mungkin akan terlihat tulus. "Oh, itu. Tadi pagi pas Mas mau buang sampah ke depan, si hitam lari keluar. Dek, Mas sudah panggil-panggil, sudah Mas kejar sampai ujung gang. Tapi dia larinya kencang banget. Kayaknya dia ngejar kucing betina atau apa. Mas enggak tahu." Jantungku mencelos. Lari? Si hitam itu enggak pernah main jauh. Mas, paling mentok dia cuma main di teras. Terus kenapa mangkuk sama pasirnya dibuang? Tanyaku. Suaraku mulai naik 1 oktav karena panik. Mas Bagus berdiri, berjalan mendekatiku lalu memegang bahuku seolah mau menenangkan anak kecil yang tantrum. "Nah, itu dia. Mas pikir sekalian saja Mas bersihkan. Mangkuknya kan sudah jelek. Bau amis. Pasirnya juga bikin rumah bau. Mas simpan di gudang belakang, biar rumah kita rapi dan wangi. Siapa tahu kalau rumahnya bersih, rezeki kita makin lancar, ya kan?" Alasannya terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi bagiku itu terdengar seperti alasan maling yang tertangkap basah. Tumben-tumbenan Mas Bagus rajin bebersih? Biasanya, menaruh handuk basah di jemuran saja dia malasnya minta ampun. Harus diomeli dulu baru bergerak.
Ini kok tiba-tiba inisiatif membereskan perabotan kucing? Aku menepis tangan Mas Bagus dan berlari tertatih ke pintu depan. Panas matahari siang langsung menyengat kulitku. Aku celingukan ke kanan dan kiri, menyusuri jalanan kampung yang sepi. Hitam. TM. Pus. Teriakku sekuat tenaga. Nil. Cuma ada ayam tetangga yang kaget mendengar teriakanku. Tetangga sebelah, Bu Tejo, yang sedang menyiram tanaman menatapku heran. Nyari apa toh, Mbak Sari? Siang bolong kok teriak-teriak. Nanti dikira kesurupan lo. Celetuknya santai. Lihat si hitam enggak, Bu? Tanyaku putus asa. Bu Tejo menggeleng. Wah, enggak lihat, Mbak. Dari pagi sepi-sepi saja. Cuma tadi pagi banget saya lihat Mas Bagus naik motor bawa karung goni di jok belakang. Ngebut kayak mau balapan. Kirain mau ke pasar. Jawab Bu Tejo polos tanpa curiga. Dek. Darahku berdesir hebat. Bawa karung? Pagi-pagi buta? Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di teras. Mas Bagus menyusulku keluar. Wajahnya sedikit pucat saat melihat aku mengobrol dengan Bu Tejo. Tapi dia cepat-cepat menguasai keadaan. Aduh, Bu Tejo bisa saja. Itu saya bawa sampah daun kering. Bu, mau dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sela Mas Bagus cepat. Lalu menarik lenganku agak kasar untuk masuk ke dalam rumah. Sudah, Dek. Malu dilihat orang. Masuk. Di dalam rumah, aku menatap suamiku dengan air mata bercucuran. Kamu buang dia kan, Mas? Kamu bawa dia pergi pakai karung kan? Tuduhku. Hatiku sakit sekali. Membayangkan si hitam yang ketakutan di dalam karung gelap. Dibawa pergi entah kemana oleh orang yang dia benci. Mas Bagus menghela napas panjang. Wajah manisnya hilang, berganti dengan wajah lelah dan kesal yang jujur. Dengar ya, Sari. Kalaupun iya, kenapa? Itu cuma kucing, bukan anak raja. Lagian dia itu bawa sial. Sejak ada dia, rumah ini hawanya panas terus. Kamu sakit-sakitan, rezeki seret. Aku lakukan ini buat kebaikan kita. Kamu harusnya terima kasih. Bukannya malah nangis bombay begini. Mas Bagus bicara santai sekali. Seolah membuang makhluk hidup itu sama saja dengan membuang bungkus gorengan. Itu amanah ibu. Mas, ibu pesan jangan dibuang. Teriakku marah. Ini pertama kalinya aku berani membentak Mas Bagus sekeras ini. Mas Bagus mendekatkan wajahnya ke wajahku. Matanya melotot tajam. Ibu sudah meninggal. Sari, orang mati nggak bisa ngatur orang hidup. Sadar, kamu itu istriku. Kamu harusnya nurut sama suami, bukan sama wasiat kucing. Bentaknya balik, suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu. Aku terdiam, nyaliku ciut. Bukan karena aku salah, tapi karena aku sadar aku sendirian sekarang. Pelindungku sudah tidak ada. Benteng terakhirku sudah diruntuhkan. Mas Bagus mengambil kunci motor di meja, lalu menunjukku dengan telunjuknya. Sudah, jangan cengeng. Mas mau keluar sebentar ngurus urusan bengkel. Kamu di rumah saja, istirahat. Nanti malam jangan lupa minum vitaminnya lagi biar nggak histeris kayak orang gila begini. Dia melangkah keluar tanpa rasa bersalah sedikit pun, meninggalkan aku yang sesenggukan di lantai ruang tamu yang dingin. Sepeninggal Mas Bagus, rumah ini rasanya jadi luas sekali, tapi luas yang menakutkan. Tidak ada lagi suara dengkuran di sofa, tidak ada lagi gesekan bulu halus di kaki, tidak ada lagi sepasang mata kuning yang mengawasi pintu. Aku merasa sebagian nyawaku ikut hilang bersama perginya si hitam. Aku membayangkan si hitam di luar sana, mungkin kelaparan, mungkin dikejar anjing, atau mungkin, aku tidak sanggup membayangkannya. Aku merasa gagal menjadi anak. Ibu baru meninggal seminggu, dan aku sudah gagal menjaga satu-satunya titipan beliau. Sore itu aku lalui dengan tatapan kosong menatap pintu belakang, berharap ada keajaiban si hitam tiba-tiba muncul sambil mengeong minta makan. Tapi logika di kepalaku tahu itu mustahil. Mas Bagus pasti membuangnya jauh sekali. Malam mulai turun, dan bayang-bayang di rumah tua ini terasa makin panjang dan menyeramkan. Tanpa si hitam, aku sadar malam ini aku benar-benar tidak punya teman. Dan nanti jam 9, Mas Bagus akan pulang membawa segelas susu dan senyum palsunya lagi. Aku harus bagaimana? Lari tidak kuat, melawan tidak berani. Aku cuma bisa berdoa dalam hati, semoga dimanapun si hitam berada, dia selamat. Karena cuma itu harapan yang tersisa di hatiku yang mulai retak ini.
Kehilangan itu rasanya seperti ada lubang besar di dada yang anginnya terus berhembus masuk bikin masuk angin hati. Perih dan kembung oleh kesedihan yang tak bisa disendawakan. Sudah 3 hari sejak si hitam hilang, atau lebih tepatnya, dihilangkan. Dan rasanya rumah ini jadi 2 kali lebih besar dan 10 kali lebih sunyi. Biasanya, kalau aku sedang melamun di teras belakang sambil memandang pohon nangka, pasti ada buntut hitam yang melambai-lambai di sela tanaman pandan, atau setidaknya ada suara meong berisik minta jatah makan. Sekarang, yang ada cuma suara angin yang menggoyangkan daun kering dan suara Mas Bagus yang ngomel-ngomel sendiri di ruang tengah. Aku merasa jadi seperti zombie di film-film, hidup segan mati tak mau, berjalan menyeret kaki dari kamar ke dapur cuma untuk minum air putih karena tenggorokan rasanya kering kerontang terus. Bukannya jadi pelipur lara. Mas Bagus malah makin hari makin mirip penagih utang keliling yang galaknya minta ampun kalau nasabahnya telat bayar. Topeng suami siaga yang dia pakai di awal-awal ibu meninggal sepertinya sudah dilempar ke tempat sampah, diganti dengan wajah aslinya yang ternyata tidak sabaran dan mata duitan. Dia sudah tidak lagi repot-repot membelikan martabak manis atau pura-pura memijat pundakku. Sekarang, setiap kali mata kami bertemu, pertanyaan yang keluar dari mulutnya selalu sama dan diulang-ulang seperti kaset rusak. Mana suratnya? Kapan kita ke notaris? Kamu mau kita hidup susah terus? Padahal kalau dipikir-pikir, hidup kami selama ini baik-baik saja, tidak kaya raya tapi cukup makan. Entah definisi, susah, versi Mas Bagus itu yang seperti apa. Alasan klasik soal buka bengkel itu lama-lama terdengar seperti dongeng pengantar tidur yang alurnya makin tidak masuk akal. Katanya mau buka bengkel besar di jalan raya biar sukses. Tapi gelagatnya malah lebih mirip orang yang lagi dikejar setan. Mas Bagus jadi sering kaget kalau ada suara motor berhenti di depan pagar. Dia bakal mengintip dari balik gorden dengan wajah pucat dan keringat dingin sebesar biji jagung. Pernah ada tamu bertampang sangar datang mencari dia. Mas Bagus bilangnya itu teman lama. Tapi kok ngobrolnya bisik-bisik di teras sambil marah-marah? Aku yang bodoh atau memang terlalu polos ini mulai curiga. Jangan-jangan bengkel, itu cuma kode untuk lubang utang yang sudah dia gali sendiri. Mungkin utang judi, atau utang gaya hidup sok kaya yang selama ini dia pamerkan ke teman-temannya. Badanku rasanya makin hari makin tidak karuan. Seolah-olah tulang-tulangku dipreteli satu persatu saat aku tidur lalu dipasang lagi tapi posisinya terbalik. Efek vitamin mahal dari Mas Bagus itu bukannya bikin segar malah bikin aku merasa lumpuh pelan-pelan. Kepala pening, perut mual, dan tenaga rasanya terkuras habis padahal cuma duduk diam. Mas Bagus dengan liciknya memanfaatkan kondisiku ini. Dia bilang aku sakit-sakitan karena rumah ini membawa aura negatif. Katanya terlalu banyak kenangan sedih bikin tubuhku menolak sehat. Tuh kan, kamu lemas terus, Dek. Ini tanda alam kalau kita harus pindah. Jual rumah ini, kita beli rumah baru yang modern, yang gak ada bau masa lalunya. Hasutnya setiap malam sambil menyodorkan gelas susu maut itu. Dan bodohnya, karena putus asa dan tidak ada si hitam yang mengingatkan, aku tetap meminumnya walau sambil menahan mual. Kesabaran Mas Bagus akhirnya putus juga di hari keempat. Suaranya nyaring seperti karet gelang yang ditarik maksimal lalu dijepretkan ke kulit, pedas dan bikin kaget. Siang itu dia tidak lagi bertanya baik-baik. Dia mulai mengacak-acak lemari pakaian di kamar kami. Baju-baju dasterku dilempar ke lantai. Laci-laci ditarik sampai copot dari relnya. Aku tahu kamu simpan di suatu tempat. Sari, jangan pura-pura bodoh. Di mana kamu sembunyikan tas dokumen ibu? Teriaknya sambil membongkar tumpukan kain jarik. Aku cuma bisa menangis di pojok kasur, memeluk lutut, ketakutan melihat suamiku berubah jadi orang asing yang beringas. Rasanya seperti melihat perampok masuk rumah. Bedanya perampok ini punya kunci duplikat dan tidur di sebelahku tiap malam. Di tengah kekacauan itu, aku merasa jadi anak paling durhaka sedunia akhirat karena gagal mempertahankan ketenangan rumah ini. Dulu ibu selalu menjaga kerapian rumah, menaruh barang pada tempatnya dengan teliti. Sekarang, rumah ini kapal pecah. Mas Bagus bahkan tega menendang kotak jahit kesayangan ibu sampai benang-benangnya menggelinding kemana-mana. Mas, berhenti. Itu barang ibu. Jeritku parau. Mas Bagus menoleh. Matanya merah menyala. Persetan sama barang rongsokan ini. Kalau kamu nggak kasih surat tanah itu besok, aku bakar semua barang-barang tua ini di halaman. Biar puas sekalian. Ancamnya. Kalimat itu sukses membungkam mulutku. Aku tahu dia nekat. Dia orang yang tega membuang kucing tak berdaya. Membakar barang mati pasti hal enteng buat dia.
Malam itu ditutup dengan ultimatum yang dinginnya ngalahin es batu di kutub utara. Mas Bagus keluar kamar sambil membanting pintu sampai selnya bunyi krek tanda protes. Dia meninggalkanku sendirian dalam gelap, tanpa lampu tidur, tanpa selimut yang dirapikan. Di luar hujan mulai turun lagi. Rintik-rintiknya memukul kaca jendela seirama dengan detak jantungku yang lemah. Aku meraba-raba sisi kasur yang kosong, tempat di mana si hitam biasanya tidur meringkuk menghangatkan kakiku. Kosong. Dingin. Aku baru sadar betapa berartinya kehadiran seekor kucing kampung itu. Dia bukan cuma hewan peliharaan. Dia adalah benteng terakhir kewarasanku. Tanpa dia, aku merasa telanjang menghadapi badai yang diciptakan suamiku sendiri. Tangisanku malam itu bukan lagi tangisan sedih, tapi tangisan putus asa orang yang kalah. Aku merasa tidak punya harapan. Tubuhku sakit, hatiku hancur. Dan besok pagi aku harus menyerahkan satu-satunya peninggalan ibu atau melihat semuanya dibakar habis. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah ibu, membayangkan kumis si hitam yang geli kalau kena pipi. Bu, Sari nggak kuat. Tam, kamu di mana? Pulang dong. Bisikku pada kegelapan. Dan seolah Allah mendengar rintihan hati yang paling dalam. Di luar sana angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan janji akan sebuah kejutan yang sedang berjalan pulang menembus hujan. Malam Jumat Kliwon itu hujan turunnya awet sekali. Persis seperti orang yang lagi patah hati menangis semalaman. Tidak deras tapi tidak mau berhenti juga. Suara rintik air yang memukul genteng tanah liat menciptakan irama yang bikin ngantuk sekaligus merinding. Apalagi di rumah tua sebesar ini sendirian. Mas Bagus belum pulang sejak sore. Katanya ada urusan mendadak. Tapi aku curiga dia sedang sembunyi dari tukang tagih utang yang tadi siang sempat gedor-gedor pagar depan sambil teriak-teriak kasar. Jadilah aku sendirian di dapur, duduk di kursi kayu sambil memegang gelas teh tawar hangat, mencoba menghangatkan badan yang rasanya menggigil bukan karena dingin AC, tapi karena demam yang tak kunjung turun. Lampu dapur yang redup sesekali berkedip. Seolah-olah listriknya juga ikut-ikutan lemas melihat nasibku. Tiba-tiba, di tengah suara hujan yang konstan itu, telingaku menangkap suara lain yang asing. Srek srek srek. Suaranya datang dari arah pintu belakang yang langsung menghadap ke kebun. Jantungku langsung melompat kaget. Pikiranku yang sedang kacau langsung membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Apa itu maling yang mau menjarah sisa barang di gudang? Atau jangan-jangan, namanya juga malam Jumat. Imajinasi soal hantu penasaran atau arwah gentayangan langsung muncul di kepala. Aku menahan napas, menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan disertai suara nguik pelan yang menyayat hati. Suara itu bukan suara hantu, juga bukan suara maling yang biasanya mengendap-endap tanpa suara. Dengan modal nekat dan gagang sapu ijuk di tangan kanan, senjata andalan ibu-ibu rumah tangga, aku memberanikan diri mendekati pintu belakang. Tangan kiriku gemetar saat meraih kunci grendel yang dingin. Siapa di luar? Tanyaku dengan suara yang berusaha kubuat galak, tapi malah terdengar cicit seperti tikus kejepit. Tidak ada jawaban, hanya suara garukan di kayu yang makin cepat dan tidak sabaran. Srek, srek, srek. Bismillah. Aku memutar kunci dan membuka pintu sedikit saja, siap-siap memukul kalau ternyata itu orang jahat. Begitu pintu terbuka, angin basah langsung menampar wajahku. Tapi mataku tidak tertuju pada kegelapan kebun, melainkan ke bawah. Tepat di atas keset kaki yang sudah basah kuyup. Di sana, duduk menggigil sebuah gumpalan bulu hitam yang terlihat menyedihkan. Mataku membelalak. Gagang sapu di tanganku jatuh berdebum ke lantai. Ya ampun. TM. Si hitam? Pekiku tak percaya. Itu benar-benar dia. Si hitam, kucing kesayangan ibu yang dibuang suamiku 3 hari lalu. Tapi kondisinya bikin air mataku tumpah seketika. Dia kurus sekali. Tulang rusuknya terlihat jelas di balik bulunya yang basah lengket penuh lumpur. Salah satu kaki depannya terangkat, gemetar, terlihat bengkak dan ada luka goresan merah yang masih baru. Sepertinya dia berjalan kaki puluhan kilometer, menembus hutan atau jalan raya, menghindari kendaraan dan orang jahat cuma untuk pulang ke rumah ini. Matanya yang kuning menatapku sayu, tapi ada kilatan tekad yang kuat di sana, seolah dia mau bilang, "Aku pulang, Sari, aku belum mati." Aku langsung berlutut, tidak peduli lantai basah atau bajuku kotor. Aku merentangkan tangan mau menggendongnya, mau memeluk tubuh kecil yang tangguh itu. Ya Allah, kamu pulang, nak, maafin aku. Ayo masuk, ayo kita keringkan badanmu.
Aku punya ikan goreng di lemari. Racauku sambil menangis bahagia. Rasanya seperti melihat mukjizat di depan mata. Tapi anehnya, saat tanganku menyentuh bulunya, si hitam malah mundur. Dia mengeong keras. Suaranya serak dan mendesak. Dia menolak digendong. Kucing itu malah berbalik badan, tertatih-tatih jalan ke arah hujan lagi, lalu menoleh ke arahku. Loh, TAM? Mau kemana? Di luar hujan. Ayo masuk. Panggilku bingung. Si hitam tidak peduli. Dia balik lagi mendekatiku, menggigit ujung kain jarik yang kupakai, dan menarik-nariknya kuat sekali ke arah kebun belakang. Gigi kecilnya mencengkeram kain batiku, menarik dengan sisa tenaga yang dia punya. Ngeong, ngeong. Suaranya bukan minta makan, tapi seperti orang yang teriak. Cepat ikut aku. Penting. Aku tertegun. Kucing ini baru saja pulang dari neraka. Kakinya sakit, badannya lapar. Tapi dia tidak mau makan atau tidur hangat. Dia malah memaksaku keluar menembus hujan. Seketika aku teringat pesan ibu. Dia tahu, Sari. Dia melihat apa yang ibu lihat. Bulu kuduku meremang lagi. Tapi kali ini bukan karena takut hantu. Ini perasaan takut akan sesuatu yang lebih nyata. Si hitam pasti menemukan sesuatu, atau ingin menunjukkan sesuatu yang tidak bisa menunggu sampai hujan reda. Entah keberanian dari mana, mungkin karena rasa bersalahku yang menumpuk, aku memutuskan untuk menuruti maunya kucing itu. Aku menyambar payung butut di pojok pintu dan senter kecil yang biasa dipakai Mas Bagus kalau mati lampu. Tanpa alas kaki, aku melangkah keluar, membiarkan kaki telanjangku menginjak tanah becek yang dingin. Oke, TAM. Aku ikut. Tunjukkan jalanmu. Kataku mantap. Si hitam langsung melepaskan gigitannya di kainku dan berjalan tertatih di depan, membelah hujan, menuju ke sudut paling gelap di halaman belakang rumah kami. Malam itu, di bawah guyuran hujan dan kilatan petir, aku mengikuti seekor kucing pincang menuju kebenaran yang selama ini terkubur rapat di bawah tanah. Halaman belakang rumah warisan ini luasnya bukan main. Isinya kebun campur aduk yang kalau malam berubah jadi hutan belantara mini yang bikin bulu kuduk berdiri. Rumput ilalang setinggi lutut menyambut langkah kakiku yang telanjang. Rasanya geli-geli seram karena takut menginjak kodok atau ular lewat. Hujan masih turun deras. Airnya dingin menusuk tulang, bikin dasterku basah kuyup dan menempel di badan kayak kulit kedua. Cahaya senter di tanganku bergoyang-goyang tidak tentu arah. Kadang menyorot pohon pisang, kadang menyorot punggung kursi hitam yang berjalan tertatih-tatih di depan. Kucing itu tidak menoleh sedikit pun. Dia fokus jalan lurus seolah-olah ada GPS gaib yang menuntunnya ke titik koordinat rahasia. Kami berjalan melewati kandang ayam kosong dan jemuran bambu yang sudah lapuk, terus menuju ke sudut paling ujung dekat pagar tembok pembatas. Di sana, berdiri kokoh pohon nangka tua yang umurnya mungkin lebih tua dari umurku. Pohon itu besar sekali, daunnya rimbun menutupi langit, bikin area di bawahnya jadi gelap gulita dan tanahnya tidak terlalu becek karena terlindung kanopi daun. Si hitam berhenti tepat di antara akar-akar pohon nangka yang menonjol keluar seperti urat raksasa. Napasnya terdengar ngos-ngosan. Badannya naik turun cepat sekali. Aku kasihan melihatnya. Rasanya mau langsung kugendong saja bawa masuk. Tapi si hitam langsung melakukan hal yang bikin aku melongo. Dengan sisa tenaga yang dia punya, si hitam mulai menggaruk tanah di sela-sela akar itu. Kuku-kukunya yang kotor dan mungkin sudah patah sebagian itu mencakar tanah yang agak gembur dengan gerakan panik. Srek, srek, srek. Tanah dan kerikil kecil terlempar ke belakang. Dia tidak peduli kakinya yang bengkak itu makin sakit. Dia terus menggali seolah-olah hidup matinya tergantung pada apa yang ada di dalam tanah itu. "Tem, kamu ngapain sih? Nyari tulang ikan?" Tanyaku bingung sambil memayungi dia supaya tidak kena tampias hujan. Tapi melihat kegigihan si hitam, hatiku luluh. Enggak mungkin kucing secerdas dia melakukan hal konyol di tengah badai begini kalau enggak penting banget. Ya sudah, minggir dulu. Biar aku bantu. Kakimu nanti tambah parah, kataku akhirnya. Aku melihat sekeliling, mencari alat bantu. Mataku menangkap sebuah cetok semen bekas, sendok kecil buat mengaduk semen, yang tergeletak di dekat pot bunga pecah. Rupanya bekas tukang kebun dulu yang lupa membereskan. Aku menyambar cetok berkarat itu, berjongkok di samping si hitam, dan mulai menggali di titik yang dia tunjuk. Tanah di bawah pohon nangka ini ternyata agak lunak. Mungkin karena sering disiram atau memang pernah digali sebelumnya. Si hitam duduk mundur sedikit, mengawasi kerjaku dengan mata tajamnya yang menyala kena pantulan senter. 1 menit, 2 menit,
Lubang galian itu makin dalam, kira-kira sebetis orang dewasa. Tanganku sudah kotor semua kena lumpur, kuku-kuku hitam, napas juga mulai sening kamis karena capek. TM, ini kalau isinya cuma bangkai tikus yang kamu kubur. Awas ya. Omelku bercanda untuk mengusir rasa takut. Tiba-tiba, tung! Ujung cetokku membentur sesuatu yang keras. Suaranya nyaring, beda dengan suara batu. Ini suara logam. Jantungku yang tadinya berdetak cepat karena capek, sekarang berdetak cepat karena penasaran campur deg-degan. Aku mempercepat gerakan tangan, menyingkirkan tanah-tanah yang menutupi benda itu. Perlahan-lahan, bentuknya mulai kelihatan. Itu bukan peti harta karun emas kayak di film bajak laut, melainkan sebuah kaleng biskuit legendaris yang biasanya ada di meja tamu pas lebaran. Tahu kan? Kaleng merah kotak gambar ibu-ibu dan anak-anak makan biskuit, yang kalau dibuka isinya seringkali zong alias rengginang atau kerupuk melempem. Tapi kaleng ini beda. Kaleng ini dibungkus rapat sekali pakai lakban hitam berlapis-lapis sampai warnanya hampir tidak kelihatan, dan dimasukkan lagi ke dalam kantong kresek tebal yang sudah robek-robek dimakan tanah. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat kaleng itu keluar dari lubangnya. Berat, isinya jelas bukan biskuit, apalagi rengginang. Ada sesuatu yang padat di dalamnya. Aku mengusap lumpur yang menempel di permukaannya. Si hitam langsung mendekat, mengendus kaleng itu lalu menatapku, mengeong pelan dan panjang. Suaranya terdengar lega, seolah dia baru saja menyelesaikan misi rahasia negara. Ini yang mau kamu kasih tunjuk, TAM? Tanyaku lirih. Kucing itu menggesekkan kepalanya ke kaleng kotor itu, mengonfirmasi dugaanku. Tiba-tiba kilat menyambar terang sekali, diikuti suara guntur yang menggelegar duar. Aku kaget setengah mati sampai hampir menjatuhkan kaleng itu. Firasatku mendadak tidak enak. Rasanya seperti ada mata yang mengintai dari balik jendela rumah yang gelap. Aku sadar, aku tidak boleh lama-lama di sini. Kalau Mas Bagus tiba-tiba pulang dan melihatku main galian tanah malam-malam begini, bisa gawat urusannya. Apalagi kalau dia tahu aku menemukan sesuatu yang disembunyikan ibu. Ya, aku yakin 100% ini pasti kerjaan ibu. Siapa lagi yang bisa menyuruh si hitam menjaga rahasia kalau bukan ibu? Ayo masuk. TM, kita buka di dalam. Di sini bahaya. Ajakku. Aku menjepit kaleng berat itu di ketiak kiri, memegang senter dan payung di tangan kanan, lalu dengan susah payah mencoba menggendong si hitam di pundakku. Untungnya kucing pintar itu menurut. Dia memanjat punggungku dan bertengger di sana walau cakarannya bikin perih sedikit. Kami berdua lari kecil menembus hujan kembali ke pintu dapur. Sesampainya di dalam, aku langsung mengunci pintu dapur rapat-rapat. Bahkan aku tambah ganjalan kursi biar makin aman. Napasku memburu. Air hujan menetes dari rambut membasahi lantai. Aku meletakkan kaleng itu di meja makan. Bentuknya kusam, kotor, dan menyeramkan. Di bawah sorot lampu dapur yang remang, kaleng biskuit itu terlihat seperti kotak Pandora yang menyimpan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan aneh yang menghantuiku belakangan ini. Kenapa ibu meninggal mendadak? Kenapa Mas Bagus ngebet banget minta surat tanah? Dan kenapa dia benci banget sama si hitam? Aku mengambil gunting dari laci. Tanganku masih gemetar hebat karena kedinginan dan ketakutan. Si hitam duduk di atas meja, tepat di samping kaleng itu. Matanya tidak lepas menatapku. Dia seperti saksi bisu yang siap melihat kebenaran terungkap. Bismillah. Bisikku pelan. Ujung gunting mulai menyobek lakban tebal yang membungkus kaleng itu. Krek-krek. Suara lakban yang ditarik terdengar nyaring di keheningan dapur. Dan saat tutup kaleng itu akhirnya terbuka, bau ape kertas tua dan bau obat-obatan langsung menyeruak keluar, menampar hidungku dengan kenyataan yang siap membalikan duniaku 180 derajat. Kaleng itu ternyata bukan berisi emas batangan atau perhiasan berlian yang bisa bikin aku mendadak jadi orang kaya baru, melainkan berisi sampah, masa lalu yang harganya jauh lebih mahal dari nyawa. Di dalamnya, tergeletak sebuah buku tulis tua dengan sampul batik yang ujungnya sudah keriting dimakan usia, dan sebuah bungkusan plastik kecil berisi bubuk putih yang diikat karet gelang merah. Jantungku berdetak tidak karuan. Rasanya seperti mau lompat keluar lewat tenggorokan. Bau ape kertas bercampur bau obat-obatan menyengat hidung. Bau yang sama persis dengan bau kamar ibu di hari-hari terakhirnya. Si hitam duduk diam di samping kaleng itu. Matanya menatapku lekat, seolah sedang mengawasi apakah aku cukup berani untuk menghadapi kenyataan ini. Dengan tangan yang masih gemetar hebat sisa kedinginan, aku meraih buku tulis itu. Itu buku harian ibu.
Aku tahu betul tulisan tangan ibu yang tegak bersambung dan rapi. Tulisan khas guru sekolah dasar zaman dulu. Halaman-halaman awal cuma berisi catatan belanja bulanan atau resep masakan. Hal-hal sepele yang bikin aku tersenyum getir. Tapi begitu aku membuka halaman-halaman terakhir, tulisan ibu berubah. Tulisannya jadi berantakan, naik turun tidak jelas, dan tintanya banyak yang luntur. Mungkin terkena tetesan air mata atau keringat dingin saat ibu menulisnya. Sari, anakku sayang, begitu kalimat pembukanya. Mataku langsung buram tertutup air mata. Kalau kamu membaca tulisan ini, berarti ibu sudah tidak ada, dan mungkin si hitam yang menuntunmu ke sini. Ibu minta maaf. Nak, ibu bukan sakit karena tua. Ibu sakit karena dia. Napasku tercekat. Dia? Siapa lagi kalau bukan Mas Bagus? Aku melanjutkan membaca dengan dada yang rasanya sesak dihimpit batu besar. Di situ ibu menceritakan semuanya dengan detail yang bikin bulu kuduk meremang. Rupanya, sejak 3 bulan lalu, Mas Bagus diam-diam mengganti obat jantung ibu dengan racun tikus dosis rendah yang dicampur ke dalam kapsul vitamin. Ibu pernah memergoki Mas Bagus sedang menggerus racun itu di gudang belakang saat Mas Bagus pikir ibu sedang tidur siang. Ibu ingin teriak, ingin lapor polisi, tapi ibu takut. Mas Bagus pernah mengancam akan mencelakai aku, anak satu-satunya, kalau ibu macam-macam atau tidak mau menyerahkan sertifikat rumah. Demi melindungiku, ibu memilih diam, meminum racun itu pelan-pelan sambil menahan sakit, sambil diam-diam mengumpulkan bukti. Ibu tidak minum semuanya. Nak, sebagian ibu muntahkan, sebagian ibu simpan di plastik ini sebagai bukti. Tapi racun itu sudah terlanjur merusak badan ibu. Si hitam melihat semuanya. Kucing itu tahu Bagus jahat. Bagus benci sekali sama si hitam karena si hitam pernah mencakar tangannya saat dia mau menukar obat ibu. Lari, Sari, lari dari rumah ini. Suamimu bukan manusia. Dia iblis yang menyamar jadi malaikat penolong. Tulisan itu berakhir di situ. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan ngeri yang mau meledak. Aku melirik bungkusan plastik kecil di dalam kaleng. Bubuk putih itu. Ya Allah, itu racun yang sama yang selama ini Mas Bagus sebut sebagai vitamin mahal untukku. Pantas saja badanku lumpuh. Pantas saja kepalaku pening tidak karuan. Dia tidak cuma membunuh ibu pelan-pelan. Dia juga sedang membunuhku. Motifnya jelas. Harta. Kalau ibu mati, dan aku mati, semua warisan rumah dan tanah luas ini akan jatuh ke tangan dia sebagai ahli waris tunggal. Rencana yang sangat rapi, jahat, dan gila. Aku merasa mual, perutku bergejolak hebat. Rasanya ingin memuntahkan semua susu hangat yang dia paksa aku minum semalam. Selama ini aku tidur seranjang dengan pembunuh ibuku. Aku melayani dia, membuatkan kopi, mencuci bajunya, sementara dia perlahan-lahan menabur maut di piring makan kami. Dan si hitam, kucing malang ini dibuang karena dia satu-satunya saksi mata yang hidup. Mas Bagus pikir dengan membuang si hitam, rahasianya akan aman selamanya terkubur bersama jasad ibu. Dia lupa. 2 orang teraniaya dan naluri hewan yang tulus itu tidak bisa dilawan dengan akal bulus manusia. Maafin aku. TAM. Maafin aku. Bisiku sambil memeluk si hitam erat-erat. Kucing itu tidak menolak. Dia mendengkur pelan, menggosokkan kepalanya ke pipiku yang basah. Dia seperti bilang, "Sudah, jangan nangis. Sekarang kamu sudah tahu. Ayo lawan." Aku sadar, aku tidak boleh terus-terusan menangis. Ibu sudah berkorban nyawa demi menjaga bukti ini. Kalau aku lemah, pengorbanan ibu akan sia-sia dan Mas Bagus akan menang. Aku harus bertindak. Aku harus menyusun rencana. Sama liciknya atau bahkan lebih cerdik dari rencana Mas Bagus. Tapi tiba-tiba, lamunanku buyar seketika. Dari arah depan rumah, sayup-sayup terdengar suara deru mesin motor yang sangat aku kenal. Suara knalpot motor bebek butut milik Mas Bagus. Suara itu, apa dia punya firasat? Aku menatap kaleng biskuit dan buku harian di meja. Benda-benda ini tidak boleh ketahuan. Kalau Mas Bagus melihat ini, tamat riwayatku malam ini juga. Dia tidak akan segan-segan membungkamku selamanya seperti dia membungkam ibu. Sari, Dek, Mas pulang. Teriak Mas Bagus dari teras depan. Suaranya terdengar riang, tapi di telingaku sekarang terdengar seperti suara malaikat pencabut nyawa. Langkah kakinya terdengar mendekat ke pintu utama. Aku harus menyembunyikan ini semua. Tapi di mana?
Dan yang lebih gawat, si hitam ada di sini. Kalau Mas Bagus melihat si hitam sudah balik lagi ke rumah, dia pasti curiga dan mengamuk. Dengan gerakan kilat, aku menyambar kaleng itu, memasukkan buku dan racun ke dalamnya, lalu berlari menuju kamar mandi dapur. Aku menyembunyikan kaleng itu di balik tumpukan ember cucian kotor. Lalu aku menyambar si hitam. "Tam, sembunyi dulu ya. Jangan bersuara," bisikku sambil memasukkan dia ke dalam lemari makan bagian bawah yang kosong dan gelap. Si hitam menurut. Dia diam 1000 bahasa. Baru saja aku menutup pintu lemari makan, pintu dapur terbuka. Mas Bagus berdiri di sana, menatapku dengan kening berkerut. "Loh, Dek, kok belum tidur? Ngapain di dapur gelap-gelapan begini? Terus itu, kenapa bajumu basah kuyup dan kotor begitu?" Tanyanya curiga. Matanya menyapu seluruh ruangan dapur, mencari sesuatu yang janggal. Aku berdiri mematung. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Sandiwara hidup dan mati baru saja dimulai. Berbohong itu dosa, tapi kalau berbohong di depan pembunuh demi menyelamatkan nyawa sendiri, aku yakin malaikat pun bakal maklum dan pura-pura tidak lihat. Saat Mas Bagus menatapku dengan mata menyipit penuh curiga di dapur, otakku yang tadinya mampet mendadak berputar cepat bak kipas angin turbo. Dia bertanya kenapa aku basah kuyup dan penuh lumpur jam 10 malam. Kalau aku salah jawab sedikit saja, bisa-bisa nyawaku melayang malam ini juga, menyusul ibu ke alam baka sebelum waktunya. Aku menarik napas panjang, berusaha menekan rasa gemetar di lutut, lalu memasang wajah paling memelas dan bodoh yang bisa aku buat. "Itu, Mas, tadi aku dengar suara gelodak kencang banget di belakang. Aku takut ada maling atau genteng bocor. Jadi aku nekat cek keluar. Dasar nasib lagi sial. Aku malah terpeleset di dekat got. Jatuh deh kena lumpur," jawabku sambil memijat pinggang, pura-pura kesakitan. Aku menambahkan bumbu dramatis sedikit. "Sakit banget loh, Mas. Kamu sih pulangnya lama. Aku kan takut sendirian di rumah sebesar ini." Mas Bagus terdiam sebentar. Matanya meneliti bajuku dari atas ke bawah. Jantungku rasanya mau copot saat tatapannya berhenti di tanganku yang kuku-kukunya masih hitam kena tanah galian. Tapi dasar Mas Bagus yang memang dasarnya meremehkan istrinya. Dia cuma mendengus kasar lalu geleng-geleng kepala. "Makanya, kalau malam itu tidur, bukan keluyuran cari penyakit. Kamu itu sudah sakit-sakitan, malah main hujan-hujanan. Kalau tambah parah, siapa yang repot? Aku juga kan?" Omelnya sambil berjalan menuju kulkas, mengambil botol air dingin. Aku menghembuskan napas lega pelan-pelan. Alhamdulillah, dia percaya. Dia mengira aku cuma istri bodoh yang ceroboh. "Iya, Mas. Maaf. Aku mandi dulu ya." Lengket semua. Pamitku buru-buru. Aku harus segera membersihkan diri dan memastikan si hitam aman di dalam lemari makan. Untungnya, Mas Bagus langsung melenggang ke ruang tengah sambil menyalakan televisi. Tidak sadar kalau di lemari dapur ada sepasang mata kuning yang mengawasinya dengan dendam kesumat. Selesai mandi dan ganti baju kering, aku keluar kamar dengan perasaan yang jauh lebih tenang, walau hati masih was-was. Mas Bagus sudah menunggu di meja makan. Di tangannya, seperti biasa, sudah siap segelas susu hangat berwarna putih kekuningan. Senjata andalannya. Kalau dulu aku melihat gelas itu sebagai tanda cinta suami, sekarang aku melihatnya seperti gelas berisi air raksa yang siap membakar usus. "Sini, Dek, duduk," perintahnya. Nadanya sok lembut, tapi matanya dingin. "Ini Mas buatkan susu lagi. Spesial malam ini Mas kasih dosis vitaminnya agak banyak, biar badanmu hangat dan gak masuk angin habis hujan-hujanan tadi." Aku duduk di hadapannya. Tanganku meraih gelas itu. Baunya manis bercampur amis obat. Aku menatap cairan itu, lalu menatap wajah Mas Bagus. Di balik brewok tipis dan wajah gantengnya itu, tersimpan jiwa iblis yang tega membunuh mertua sendiri demi tanah warisan. Rasanya aku ingin menyiramkan susu panas ini ke mukanya saat itu juga. Tapi aku tahu aku akan kalah tenaga. Aku harus main cantik. "Mas, kok tumben vitaminnya banyak? Nanti aku pusing lagi kayak kemarin." Pancingku pelan. Mas Bagus tersenyum miring. "Percaya sama Mas, Dek. Ini biar kamu cepat sembuh total. Habis ini kamu tidur nyenyak. Besok pagi pasti segar bugar." Segar bugar apanya? Mati kaku iya. Batinku menjerit. Tiba-tiba, ponsel Mas Bagus yang tergeletak di meja bergetar panjang. Ada panggilan masuk.
Layarnya menyala menampilkan nama, Bos Bengkel. Yang aku yakin itu nama samaran penagih utang atau bandar judinya. Mas Bagus tampak panik sedikit. Dia melirikku lalu menyambar ponselnya. Mas, angkat telepon dulu ya di depan. Urusan bisnis penting. Kamu minum itu sampai habis. Awas kalau nggak habis, Mas marah loh. Ancamnya sebelum setengah berlari ke teras depan. Ini dia kesempatanku. Begitu punggung Mas Bagus hilang di balik pintu, aku langsung berdiri. Aku menyambar pot tanaman lidah mertua yang ada di pojok ruang makan. Maaf ya tanaman, kamu jadi tumbal malam ini. Semoga kamu kuat. Bisikku sambil menuangkan seluruh isi gelas susu itu ke dalam pot tanah. Cairan putih itu meresap cepat ke dalam tanah gembur. Aku meletakkan gelas kosong itu kembali ke meja, menyisakan sedikit bekas susu di bibir gelas seolah-olah aku baru saja meminumnya dengan lahap. Saat Mas Bagus kembali 5 menit kemudian dengan wajah tegang, sepertinya habis dimarahi di telepon, dia melihat gelas kosong di meja. Wajah tegangnya langsung berubah cerah. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Dia pikir aku sudah menelan racun itu. Dia pikir aku akan tidur panjang dan mungkin tidak bangun lagi. Atau setidaknya makin lemah tak berdaya. Pintar istri Mas. Gitu dong, nurut. Pujinya sambil mengelus kepalaku. Sentuhannya membuat kulitku merinding jijik. Aku menunduk, memasang wajah sedih dan pasrah. Ini saatnya melancarkan serangan balik. Mas, aku tadi mikir pas mandi, kataku pelan. Suaraku kubuat bergetar. Aku capek sakit-sakitan terus. Aku capek kita ribut terus masalah uang dan rumah. Mungkin kamu benar, Mas. Rumah ini bawa sial buat aku. Sejak ibu meninggal, aku nggak pernah tenang di sini. Mata Mas Bagus membelalak, berbinar-binar seperti anak kecil dapat permen. Maksud kamu? Aku nyerah, Mas. Jual saja rumah ini. Aku ikhlas, kataku mantap, menatap matanya dalam-dalam. Besok pagi, kita urus surat kuasanya. Kamu mau jual buat bengkel kan? Ya sudah, ambil saja semuanya. Aku cuma pengen sembuh dan hidup tenang sama kamu. Mas Bagus hampir melompat kegirangan. Dia memelukku erat. Pelukan yang terasa mencekik leher. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Dek, ini keputusan terbaik. Kamu tenang saja. Nanti kalau bengkelnya sukses, Mas belikan kamu rumah gedongan, mobil mewah, emas berlian, semuanya. Janji manis keluar dari mulutnya seperti air keran bocor. Deras tapi tidak ada isinya. Aku melepaskan pelukannya perlahan. Tapi ada syaratnya, Mas. Potongku. Wajahnya berubah waspada sedikit. Syarat apa? Aku nggak mau dibilang anak durhaka sama tetangga karena jual tanah warisan diam-diam. Aku mau semuanya resmi dan transparan. Besok pagi, jam 9. Tolong panggil Pak RT dan Pak RW ke sini buat jadi saksi tanda tangan surat kuasa. Biar nanti nggak ada fitnah kalau aku dipaksa atau ditipu. Aku mau tanda tangan di depan mereka. Biar sah secara hukum dan agama. Pintaku dengan nada polos yang sangat meyakinkan. Mas Bagus tampak berpikir sejenak. Dia curiga. Tapi keserakahan di matanya jauh lebih besar daripada kecurigaannya. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir aku sudah takluk oleh racun dan dominasinya. Saksi. Baginya itu hal kecil. Justru dengan adanya Pak RT, surat itu bakal makin kuat dan dia bisa segera mencairkan uangnya. Oke. Gampang itu MAH. Besok pagi Mas panggil Pak RT, Pak RW, sekalian hansip kalau perlu. Serunya semangat. Sekarang, kamu tidur ya. Istirahat. Mas mau siapin berkas-berkasnya dulu. Malam itu, aku masuk kamar dengan langkah gontai pura-pura mengantuk. Mas Bagus sibuk di ruang kerja. Mungkin sedang menghitung uang hayalan di kepalanya. Di dalam kamar yang gelap, aku tidak tidur. Aku menunggu sampai Mas Bagus benar-benar lelap nanti. Aku punya satu tugas lagi malam ini, menghubungi Pak RT lewat pintu belakang dan memberikan bukti racun yang ibu simpan. Besok pagi, saat Mas Bagus mengira dia akan mendapatkan tanda tangan emas, dia justru akan mendapatkan gelang besi di tangannya. Tunggu saja pembalasanku. Mas, istri bodohmu ini sudah bangun dari tidur panjangnya. Pagi itu Mas Bagus dandan ganteng sekali. Rambutnya disisir licin pakai minyak sampai lalat saja mungkin bakal terpeleset kalau nekat mendarat di kepalanya. Dia memakai kemeja batik terbaiknya, sepatu pantofel yang disemir mengkilap, dan senyumnya merekah lebar persis seperti caleg yang yakin bakal menang pemilu. Aroma parfumnya menyengat satu ruangan,
berusaha menutupi bau busuk niat jahat yang tersimpan di hatinya. Sementara aku cuma duduk diam di kursi tamu memakai daster sederhana yang ditutupi kardigan rajut. Wajahku kutekuk lesu, dan mataku sembab. Tentu saja itu semua cuma kosmetik sandiwara, karena di dalam dadaku, jantungku berdetak kencang menabuh genderang perang. Tepat jam 9 pagi, Pak RT datang. Tapi beliau tidak sendiri. Mas Bagus memang menyuruh Pak RT mengajak Pak RW. Tapi yang datang justru Pak RT bersama dua orang laki-laki tegap berjaket kulit hitam yang wajahnya asing. Mas Bagus yang sedang di atas angin sama sekali tidak curiga. Dia pikir itu mungkin keponakan Pak RT atau warga baru. Dia menyambut mereka dengan ramah tamah yang berlebihan, menyalami satu persatu dengan cengkraman tangan yang sok akrab. Silakan duduk, Pak RT, bapak-bapak sekalian. Maaf ya jadi merepotkan pagi-pagi. Biasa, istri saya ini agak manja. Maunya ada saksi biar hatinya tenang mau jual tanah. Kata Mas Bagus sambil melirikku dengan tatapan mengejek yang tersamar. Dia meletakkan map merah berisi surat tanah dan surat kuasa di atas meja, di samping segelas kopi dan jajanan pasar yang sudah disiapkannya. Pak RT, pria parubaya yang biasanya hobi bercanda, kali ini wajahnya kaku dan tegang. Beliau cuma mengangguk singkat. Iya, Mas Bagus. Kita selesaikan saja secepatnya. Mbak Sari sudah siap? Tanya Pak RT sambil menatapku. Ada kode rahasia di mata beliau. Kode yang bilang, tenang, Sari. Kami siap. Mas Bagus menyodorkan pulpen emas ke arahku. Ayo, Dek. Tanda tangan di sini ya. Di atas materai. Habis ini urusan selesai. Kita bisa pindah dan hidup enak. Bujuknya. Matanya berbinar-binar melihat kertas itu. Seolah kertas itu adalah tiket masuk surga. Aku mengambil pulpen itu. Tanganku gemetar. Mas Bagus tersenyum puas. Dia menahan napas menunggu tinta menyentuh kertas. Tapi bukannya tanda tangan. Aku malah meletakkan pulpen itu kembali ke meja dengan bunyi tak yang cukup keras. Senyum Mas Bagus langsung luntur seketika. Loh, kok ditaruh? Ayo cepetan, orang-orang sibuk nih. Desaknya, nadanya mulai tidak sabar. Aku mengangkat wajah, menatap Mas Bagus tepat di manik matanya. Tidak ada lagi tatapan istri yang takut dan lemah. Aku nggak bisa tanda tangan, Mas. Soalnya tangan pembunuh nggak berhak menerima harta warisan orang yang dia bunuh. Kataku lantang, suaraku bergema di ruang tamu yang hening. Mas Bagus terlonjak kaget. Wajahnya memerah padam. Heh, ngomong apa kamu? Sari, jangan ngelantur. Kamu masih mabuk vitamin ya? Bentaknya kasar. Lupa kalau ada tamu di situ. Aku merogoh saku kardiganku dan mengeluarkan kaleng biskuit kecil yang sudah kumal. Lalu meletakkannya di atas tumpukan surat tanah itu. Bukan vitamin, Mas. Tapi racun tikus. Dan ini. Aku mengeluarkan buku harian ibu. Ini kesaksian ibu yang kamu bunuh pelan-pelan. Kamu pikir si hitam hilang karena kabur? Enggak. Dia balik buat kasih tahu aku di mana kamu kubur bukti kebusukanmu. Wajah Mas Bagus berubah pucat pasi. Lebih putih dari kertas HVS. Dia menatap kaleng itu seperti melihat hantu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya yang klimis. Dia menoleh ke arah Pak RT, mencari pembelaan. Pak, istri saya gila. Dia stres ditinggal ibunya. Jangan didengar. Teriaknya panik. Salah satu pria berjaket tegap yang datang bersama Pak RT berdiri. Dia membuka jaketnya sedikit, memperlihatkan lencana kepolisian yang berkilau di pinggang. Saudara Bagus, kami sudah menerima laporan dari Saudari Sari semalam beserta bukti sampel racun yang sudah kami cek di laboratorium kilat pagi ini. Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan terhadap istri Anda sendiri. Duniaku rasanya berhenti berputar sejenak melihat ekspresi Mas Bagus. Dari sombong, jadi kaget, lalu berubah jadi ketakutan murni. Enggak, ini fitnah. Saya dijebak. Teriak Mas Bagus. Bukannya menyerah, dia malah nekat. Dia menyambar map surat tanah itu dan mencoba lari menerobos ke arah pintu dapur, mendorong Pak RT sampai terjengkang. Tangkap, seru polisi itu. Mas Bagus berlari kencang menuju dapur. Tapi dia lupa satu hal. Di dapur, ada dendam yang belum terbalas. Saat Mas Bagus melintasi pintu penghubung ruang tengah dan dapur, dari atas lemari makan, meluncurlah sebuah bayangan hitam legam. Meong! Si hitam melompat tepat ke wajah Mas Bagus.
Kucing itu mencengkeram wajah suaminya dengan keempat kakinya. Cakarnya yang tajam menancap tanpa ampun. Mas Bagus menjerit histeris. Arg! Lepas! Lepasin! Dia terhuyung-huyung. Tangannya berusaha menarik kucing yang sedang mengamuk itu. Tapi si hitam bertahan kuat sambil mencakar dan menggigit apa saja yang bisa dia raih. Darah segar mulai mengucur dari pipi dan hidung Mas Bagus yang mancung. Karena pandangannya tertutup kucing dan panik, Mas Bagus tersandung kakinya sendiri. Dia jatuh terjerembab keras ke lantai. Kepalanya membentur kaki meja makan. Brak! Map surat tanah di tangannya terlempar, berserakan di lantai. Si hitam langsung melompat menjauh dengan anggun, mendarat mulus di meja makan, lalu duduk menjilati kakinya seolah baru saja selesai olahraga pagi. Dua orang polisi langsung menyergap Mas Bagus yang masih mengerang kesakitan memegangi wajahnya yang sudah tidak berbentuk. Suara klik borgol yang dikunci menjadi suara paling merdu yang pernah kudengar seumur hidup. Mas Bagus diseret bangun, wajah gantengnya hancur, rambut klimisnya acak-acakan, dan harga dirinya sudah rata dengan tanah. Saat dia digiring keluar melewati aku, Mas Bagus menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Awas kamu, Sari, aku suamimu. Ancamnya lemah. Aku menatapnya dingin. Suamiku sudah mati. Mas, mati bareng nuraninya waktu dia racunin ibu. Selamat menikmati penjara. Semoga di sana nggak ada tikus yang harus kamu racun. Jawabku pedas. Mobil polisi membawa Mas Bagus pergi. Diikuti tatapan kaget para tetangga yang mulai berkerumun. Bu Tejo di sebelah rumah sampai lupa menutup mulutnya saking kagetnya. Rumah kembali sepi. Tapi kali ini sepinya beda. Ini sepi yang melegakan. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi racun. Tidak ada lagi ketakutan. Aku berjalan ke dapur, menghampiri si hitam yang masih duduk di atas meja. Kucing itu menatapku, lalu mengeong pelan. Meong. Suaranya lembut. Beda banget sama suara garangnya tadi waktu menyerang Mas Bagus. Aku menggendong pahlawan kecilku itu, memeluknya erat, mencium kepalanya berkali-kali. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini air mata syukur. Terima kasih ya, Tam. Terima kasih sudah pulang. Terima kasih sudah jaga Sari. Bisikku. Si hitam mendengkur keras. Getarannya terasa nyaman di dadaku. Di luar, matahari bersinar makin terang, mengeringkan sisa-sisa hujan semalam. Di bawah pohon nangka tua di halaman belakang, aku tahu arwah ibu pasti sedang tersenyum melihat kami. Harta warisan dan sertifikat tanah itu masih ada di meja. Tapi bagiku, harta yang paling berharga sekarang ada di pelukanku. Seekor kucing hitam kampung, pincang, dan dekil, yang harganya tidak akan bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Hidupku mungkin harus dimulai lagi dari nol sendirian. Tapi aku tidak takut. Selama ada si hitam, aku tahu, aku tidak akan pernah benar-benar sendiri.